Hai guys, kembali ke Black Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita pembunuh berantai yang melarikan diri dari penjara untuk mengejar salah satu korban masa kecilnya yang belum sempat terbunuh. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung kita bahas aja, ini dia alur cerita The Girl Who Got Away selengkapnya. Suatu malam hari di tengah hutan yang sangat gelap, seorang ayah dan seorang putranya sedang mengendarai mobil menuju perjalanan pulang ke rumah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka melihat seorang wanita mengenakan pakaian putih dan memegang sebuah pisau berjalan sendirian di tengah hutan. Si anak terlihat berusaha menegur ayahnya dengan harapan ayahnya menolong wanita itu. Tetapi, ayahnya malah tidak menghiraukannya dengan wajah yang terlihat cemas. Selang beberapa saat dari kejadian itu, mereka melihat lagi seorang gadis terlihat seperti sedang dikejar dan masuk ke dalam hutan. Kali ini ayahnya menghentikan mobilnya dan keluar menolong gadis itu. Setelah beberapa saat, ayahnya mencari gadis itu. Tiba-tiba, gadis itu muncul dan meminta tolong untuk masuk ke dalam mobil. Gadis itu berteriak, dia datang, dan menyuruh untuk menjalankan mobilnya. Tiba-tiba seorang wanita berwajah seram datang dan berusaha ingin menangkap gadis itu. Tiba-tiba, ayahnya datang dan langsung memukul wanita itu, dan wanita itu terjatuh pingsan. Rombongan anggota kepolisian yang dipimpin oleh Gary datang untuk menolong gadis itu. Seorang polisi wanita berusaha menenangkan gadis kecil itu, dan ia menanyakan nama gadis tersebut. Gadis itu memberitahu namanya yaitu Christina Bowden. 20 tahun setelah kejadian itu, Christina kini telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang guru di sebuah taman kanak-kanak di daerah Masina. Sepulangnya mengajar, Christina datang ke kantor pelayanan anak dan keluarga. Ia berniat ingin mengadopsi anak yang bernama Lisa. Sebelum mengadopsi, Christina diajukan beberapa pertanyaan oleh Andrew sebelum ia mendapatkan izin untuk mengadopsi anak. Tampaknya Andrew yakin dan percaya dengan niat Christina setelah mendengar beberapa argumen dari Christina. Suatu ketika di siang hari, seorang pria sedang mengendarai mobil sendirian di tengah hutan. Di tengah perjalanan, pria itu melihat sebuah mobil yang menabrak pohon. Lantas pria itu menghentikan perjalanannya dan menghampiri mobil itu. Terdapat seorang korban wanita yang sudah tidak sadarkan diri tergeletak di atas sana. Pria itu pun masuk ke dalam mobil korban, menelpon untuk mencari pertolongan. Tiba-tiba wanita tadi terbangun dengan raut wajah kesakitan dan terdapat luka yang sangat parah di wajahnya. Tiba-tiba seorang wanita misterius dengan mengenakan baju tahanan menembak kepala wanita itu dari belakang. Pria itu pun kaget dan bergegas keluar dari mobil untuk melarikan diri. Tetapi nasib pria itu berakhir tragis. Ia juga tewas ditembak oleh wanita misterius itu. Kasus ini pun terdengar hingga ke telinga Gary. Gary kini hanyalah seorang pensiunan polisi. Gary langsung menelpon Jamie untuk menyampaikan kasus itu. Jamie merupakan seorang anggota kepolisian yang bertugas di salah satu daerah bernama Masina. Gary pun menceritakan kasus itu, yaitu terjadinya kecelakaan mobil yang membawa tahanan dan terdapat seorang marsekal AS yang tewas dibunuh oleh tahanan yang dibawanya. Gary memberitahu nama Elizabeth Caulfield yang menjadi pelaku dalam kasus tadi. Ia juga memberitahu latar belakang Elizabeth yang pernah melakukan penculikan terhadap 5 orang gadis muda dulu. 3 dari Masina, 2 dari Wheaton, dan hal itu terjadi pada 20 tahun yang lalu. 4 orang gadis yang diculiknya sudah dibunuh oleh Elizabeth. Dan ada 1 gadis yang berhasil melarikan diri dan kini ia berada di Masina. Gadis yang dimaksud tak lain yaitu Christina Bowden. Gary beranggapan mungkin alasan Elizabeth kabur yaitu ingin membunuh Christina juga. Gary pun memberi tugas kepada Jamie untuk menjaga dan mengawasi Christina. Di malam harinya, Christina sedang merayakan ulang tahunnya dengan membuat pesta di rumahnya yang dihadiri teman-temannya. Christina juga ingin memperkenalkan anak adopsinya yaitu Lisa kepada teman-temannya. Tiba-tiba Jamie datang ke rumah Christina. Christina pun terlihat kebingungan. Christina pun bertanya apa maksud dan tujuan kedatangan Jamie. Jamie pun langsung menceritakan kasus kaburnya seorang tahanan yang ia dengar dari Gary. Dan Jamie memberi saran kepada Christina untuk menginap di hotel selama beberapa hari, serta waspada dan berhati-hati. Tetapi Christina terlihat bingung dan bertanya mengapa dirinya harus melakukan itu. Jamie langsung menyebut nama Elizabeth Caulfield lah seorang tahanan kabur yang ia maksud. Christina langsung terlihat panik setelah mendengar nama itu. Ia kembali terbayang dengan kejadian yang pernah ia alami di masa lalunya. Dengan wajah yang tegang dan pucat, ia langsung membawa Lisa pergi dari rumahnya. Teman-temannya pun heran atas tindakan yang ia lakukan. Christina berniat ingin menjauhkan Lisa dari dirinya untuk beberapa hari.
Di tengah perjalanan, Lisa terlihat kesal karena Christina tidak mau memberitahu apa alasan yang sebenarnya hingga Christina membawa dirinya pergi. Ternyata, Christina membawa Lisa ke rumah Terry Caldwell. Terry adalah pria yang pernah menyelamatkan dirinya 20 tahun yang lalu. Lisa turun dari mobil dengan wajah yang sedih dan tidak menghiraukan kata-kata Christina sedikit pun. Sementara itu Jamie di dalam mobilnya masih berada di halaman rumah Christina untuk menjaga dan mengawasi rumahnya. Lalu Christina sudah sampai di rumahnya. Jamie memberi pesan kepada Christina untuk jangan khawatir karena polisi akan terus mencari Elizabeth. Sementara itu di suatu malam, ada seorang wanita tua yang hendak masuk ke toilet. Terlihat banyak pecahan kaca di lantai toilet itu. Wanita itu tidak menghiraukannya. Dia langsung saja buang air kecil. Lalu tiba-tiba lampu toilet mati. Wanita itu pun langsung segera keluar dari toilet. Tiba-tiba Elizabeth muncul menusuk kepala wanita tua itu dengan kaca hingga tewas. Sementara itu Jamie sedang menelpon Gary untuk mengetahui lebih dalam latar belakang Elizabeth. Gary menjelaskan, dulu Elizabeth adalah seorang perawat awalnya. Tidak ada yang salah pada dirinya. Lalu entah kenapa ia memutuskan untuk berhenti bekerja tanpa alasan. Keesokan harinya, Christina bangun dari tidurnya dengan tangan dan kaki yang terlihat kotor. Dia langsung mandi. Setelah mandi, ia bersiap-siap untuk pergi mengajar dan terlihat buru-buru memasukkan barang-barangnya ke dalam tas. Tanpa sengaja ia melihat kotak kado pemberian Lisa yang berisi kalung dan kertas yang bertuliskan, "Selamat ulang tahun, Ibu." Christina pun tersenyum haru dan tampak merindukan Lisa, dan langsung memakai kalung itu. Setelah itu Christina langsung keluar segera pergi mengajar. Lalu Jamie memberitahu kalau polisi masih belum menemukan Elizabeth. Christina juga memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya, dan ia berusaha meyakinkan Jamie untuk tidak khawatir dengan dirinya. Sementara itu Jamie berkunjung ke rumah Gary. Saat Jamie masuk, ia bertemu dengan anak Gary yang bernama Amy yang kini sedang hamil. Erlyn, ibunya Amy, tiba-tiba keluar menyuruh Amy untuk beristirahat. Lalu Jamie mengobrol dengan Gary. Gary menanyakan kabar Christina. Gary mengatakan kalau penculikan dan pembunuhan yang terjadi 20 tahun lalu adalah tanggung jawabnya, termasuk juga Christina. Sementara itu Christina terlihat sedang merenung sendirian di dalam kelas selesai mengajar. Ia kembali membaca kertas pemberian Lisa. Tiba-tiba ia melihat 5 orang gadis kecil memakai baju putih dan duduk sejajar di hadapannya. Tetapi itu hanya halusinasinya saja. Di sisi lain, Jamie pergi ke rumah Elizabeth Caulfield. Ia mencari berkas dan barang-barang peninggalan Elizabeth, dan ia terlihat penasaran dengan kaset tua yang ia temukan. Di dalam kaset itu, terdapat rekaman Christina yang masih berusia 10 tahun. Rekaman itu terlihat sedikit macet, sehingga membuat Jamie tidak bisa melihat tulisan yang ada pada rekaman itu. Lalu Jamie penasaran dengan tulisan itu, dan menanyakannya kepada Casey tentang tulisan tersebut. Jamie mengatakan itu adalah keterangan waktu. Jamie malah ingin tahu keterangan waktu pada rekaman itu, dan meminta Casey membersihkannya agar bisa membacanya. Sementara itu Christina sedang menonton di rumahnya. Ia melihat berita belum ditemukannya Elizabeth. Wajahnya terlihat sangat cemas. Tiba-tiba Amanda temannya Christina datang ke rumahnya. Ia ingin menitipkan anaknya Tracy kepada Christina. Christina pun mengizinkan Tracy tinggal di rumahnya secara terpaksa. Lalu Tracy bermain petak umpet dengan Christina. Di saat Tracy sedang bersembunyi, Christina pun berusaha mencari Tracy. Tiba-tiba Elaine Foster, ibunya Tom, atau mantan pacarnya Christina, sedang menelpon. Christina tetap melanjutkan mencari Tracy hingga ke seluruh ruangan sambil menelpon. Elaine menanyakan kabar anaknya kepada Christina, karena anaknya itu tidak ada mengabarinya sejak beberapa hari lalu. Christina menjawab tidak tahu, dan ia pun sudah lama tak berkomunikasi dengan Tom. Christina tampak khawatir setelah mendengar kabar dari ibunya Tom. Ditambah lagi, ia belum menemukan Tracy. Situasi pun semakin panik dan tegang. Sampai ia menyerah dan menyuruh Tracy keluar. Christina pun berlari menuju pintu untuk mencari Tracy di luar rumah. Ternyata ada Jamie di luar dan juga Tracy. Christina pun langsung terlihat lega. Lalu Christina menyuruh Jamie masuk ke rumah. Mereka pun mengobrol. Christina bercerita tentang dirinya yang telah kehilangan orang tuanya dan ia tinggal di panti asuhan hingga berusia 17 tahun. Ia merasa menyesal tidak bisa menyelamatkan teman-temannya pada saat itu. Tetapi Christina berusaha memperbaiki masa lalunya itu dengan kehidupan yang kini ia jalani. Salah satunya dengan mengadopsi Lisa. Waktu malam pun tiba. Amanda datang untuk menjemput anaknya. Amanda pun membawa pulang anaknya. Sementara itu, Jamie masih tetap melanjutkan berjaga dan mengawasi Christina dari halaman rumahnya. Ia menelpon Gary, menceritakan rekaman isi kaset yang ia dapatkan. Jamie tiba-tiba merasa ada yang aneh dari arah rumah Christina. Ia pun segera keluar dari mobilnya untuk mengeceknya.
Jamie memeriksa seluruh sisi luar rumah Christina. Tetapi ada yang aneh. Ia melihat Christina berdiri tanpa ekspresi di depan pintu rumahnya. Ternyata Christina sering mengalami tidur sambil berjalan. Keesokan harinya, dia bangun dengan kondisi yang sama dari hari sebelumnya, dengan tangan dan kaki yang kotor. Sebelum pergi bekerja, Christina membawakan secangkir minuman untuk Jamie. Jamie memberikan kabar terbaru bahwa polisi menemukan mobil derek yang Elizabeth curi berada 40 mil barat daya dari lokasi kejadian. Setelah itu, Christina melanjutkan pergi bekerja. Ternyata Christina pergi mengunjungi rumah Tom. Sesampainya di sana, suasana tampak sepi seperti tidak ada orang di dalam rumah itu. Christina pun masuk ke dalam rumah itu sambil menelpon ibunya untuk mengabari kalau Tom tidak ada di rumah. Lalu ketika ia memeriksa masuk ke kamar Tom, ternyata Tom dan pacarnya telah tewas. Ia pun terdiam kaku dan langsung berlari keluar dari rumah itu. Jamie pun datang memeriksa situasi tempat kejadian. Christina tampak tidak terima atas kematian mantan pacarnya itu. Ia juga beranggapan Elizabeth pelaku dalam kematian Tom. Tetapi Jamie merasa janggal karena tidak ada kaitan antara Tom dan Elizabeth. Jamie memiliki argumen, mungkin saja pelakunya adalah suami atau pacar dari selingkuhannya Tom yang cemburu. Lalu Christina pergi menuju ke sekolah. Jamie masih terlihat penasaran dengan pendapat Christina. Apabila pendapat Christina benar, berarti ada seseorang yang membantu Elizabeth dalam melakukan aksinya. Ia pun akan mencari tahu orang tersebut. Sesampainya di sekolah, Christina tidak melihat Lisa, dan ia menanyakan kepada Matt. Matt menjawab mungkin dia tidak masuk sekolah hari ini. Christina juga bertanya kepada temannya Lisa. Temannya itu memberitahu Lisa berada di gereja. Christina pun pergi ke gereja. Sesampainya di sana, Christina menyuruh Lisa untuk keluar dari gereja itu. Tetapi Lisa terlihat masih kesal dan marah, dan menyuruh Christina untuk meninggalkan dirinya. Ternyata Lisa sedang bersama pacarnya. Christina pun juga memarahi pacarnya Lisa. Christina pun akhirnya membentak Lisa untuk memaksa dia pulang, dan Lisa pun ikut pulang bersamanya. Pertengkaran mereka pun berlanjut ketika di mobil. Christina memarahi Lisa. Ia terlihat kecewa atas perbuatan yang dilakukan Lisa bersama pacarnya di gereja. Lisa telah menghancurkan rencana Christina untuk membuktikan bahwa dirinya bisa mengurus Lisa. Lisa malah menyalahkan balik Christina yang telah menghancurkan semuanya. Lisa terlihat keras kepala. Ia mencoba melawan dan merasa tidak bersalah. Bahkan ia tak segan-segan memaki Christina. Akhirnya pun Lisa turun dari mobil ketika di tengah perjalanan. Sementara itu Jamie datang ke rumah sakit tempat Elizabeth pernah bekerja. Jamie meminta tolong kepada Nyonya Conley untuk membantu dirinya mencari tahu lebih dalam tentang Elizabeth. Nyonya Conley menjelaskan tentang Elizabeth bahwa ia dulu terlihat normal, mengurus bayi-bayi dengan sangat baik, dan pada akhirnya ada suatu alasan yang membuat dirinya dipecat. Jamie pun penasaran apa alasan Elizabeth dipecat dan berusaha meminta Nyonya Conley untuk memberitahunya. Akhirnya Nyonya Conley memberitahunya. Ia berkata bahwa Elizabeth pernah memiliki hubungan rahasia dengan seorang anggota polisi yang bekerja di rumah sakit itu. Nyonya Conley tidak memberitahu nama pria tersebut, tetapi ia menyebutkan pria itu terakhir kali memakai seragam polisi pada 5 tahun yang lalu. Sementara itu Christina berkunjung ke rumah Terry. Christina terlihat marah pada Terry karena Lisa menjadi bolos ke sekolah dan menjadikan Lisa sumber pemasukan Terry. Terry berusaha menjelaskan ke Christina bahwa ia tidak bersalah, karena ia telah memberikan keluarga dan tempat tinggal untuk Lisa. Dan ia merasa wajar menjadikan Lisa sebagai sumber pemasukan untuk dirinya. Lisa terlihat kesal dan kecewa. Ia pun pergi meninggalkan Terry. Sementara itu Jamie terlihat masih berusaha mencari tahu tentang Elizabeth. Ia pun menelpon Gary, tetapi Nyonya Bailey mengatakan Gary sedang kurang sehat, dan ia tidak mengizinkan Jamie berbicara dengan Gary. Sedangkan Lisa menelpon Christina untuk meminta maaf. Ia juga memberitahu bahwa Terry sudah menceritakan beberapa hal tentang Christina. Sementara itu ketika Terry hendak tidur di kamarnya, ia mendengar sesuatu dari luar kamarnya. Ia pun keluar dari kamarnya untuk mengecek suara itu. Ia melihat Lisa sedang bermain dengan HP. Ia pun merasa tidak ada sesuatu yang aneh pada malam itu. Ia pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Ketika ia menarik selimut, ia kaget melihat tangannya telah bersimbah banyak darah dan ternyata terjadi sesuatu. Di kamar lain, Lisa merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Ia pun keluar dari kamarnya untuk pergi mengecek. Ketika ia pergi ke kamar Terry, ia melihat Elizabeth sedang melancarkan aksinya. Lisa pun langsung terlihat syok dan segera berlari menyelamatkan diri. Elizabeth mengejar dengan cepat, ia juga tampaknya ingin membunuh Lisa. Sementara itu Jamie yang sedang berpatroli di dalam mobilnya, melihat seperti ada sesuatu yang mencurigakan dari arah rumah Christina. Ia pun pergi untuk mengeceknya. Di sini Jamie melihat sesuatu yang aneh. Ia melihat Christina sedang menggaruk tanah di halaman belakang rumahnya. Keesokan pagi, Christina bangun seperti biasanya. Ia melihat sesuatu yang aneh dari lantai rumahnya, yaitu terdapat jejak kaki yang mengotori lantai rumah.
Lisa sambil marah menuduh Jamie yang telah masuk ke dalam rumahnya kemarin. Lalu Jamie pun memberi kabar atas kematian Terry dan istrinya kemarin. Dan Lisa juga hilang. Jamie juga menanyakan mengapa Elizabeth melakukan ini kepada keluarga Terry. Karena Jamie merasa hanya Christina seorang yang pernah memiliki hubungan dengan Elizabeth. Lisa menjawab tidak tahu. Lagi-lagi Christina menuduh Elizabeth pelaku dalam pembunuhan itu. Tetapi Jamie heran, mengapa korban yang dibunuh adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan Christina. Jamie juga menanyakan kemana Christina kemarin. Christina bilang dia pergi mencari Lisa. Jamie pun menyimpulkan kemungkinan Christina pergi ke rumah keluarga Terry kemarin. Dan Jamie malah beranggapan Christina lah yang membantu dalam pembunuhan itu. Christina terlihat semakin kesal dan menyuruh Jamie untuk berhenti memperdulikan dirinya. Lalu Christina pergi. Ia kembali datang ke gereja untuk mencari Lisa. Sesampainya di sana, ia menemukan pacar Lisa yang sudah tewas dalam posisi terduduk. Dan yang mengejutkan, ada Elizabeth sedang berdiri di belakang anak itu. Christina pun kaget dan ia lari menyelamatkan diri. Sementara itu, Casey telah berhasil memperbaiki kaset yang didapatkan Jamie. Lalu ia melihat ada sesuatu yang aneh pada rekaman itu. Terdapat penampakan gadis kecil lain pada kaca di belakang Christina. Pada malam harinya, Jamie datang ke gereja untuk melihat pembunuhan yang terjadi pada pacarnya Lisa. Lagi-lagi Jamie terlihat mencurigai Christina dalam pembunuhan ini. Lalu Christina berusaha menjelaskan kalau dia melihat Elizabeth tepat di hadapannya. Jamie berusaha kembali menanyakan siapa orang yang telah membantu Elizabeth memberitahu orang-orang terdekat Christina yang menjadi korban dalam pembunuhannya. Christina akhirnya mengakui kalau dirinya lah yang telah membantu Elizabeth. Ternyata selama Elizabeth di penjara, Christina sering mengirim surat tiap bulan, dimulai dari dia berusia 15 tahun. Dengan alasan Christina ingin memaafkan dia dan tidak ada teman untuk bicara selain ke Elizabeth. Lalu temannya Jamie tiba-tiba memberitahu kalau Lisa sudah ditemukan. Lisa dalam keadaan sudah tewas di tengah hutan. Ia terjatuh ke jurang dari ketinggian 18 meter. Christina pun menangis seakan ia tidak terima kenyataan yang ia lihat. Christina mengembalikan kalung pemberian Lisa ke genggaman tangannya. Lalu Christina kembali ke rumahnya. Ia terlihat marah dan menghancurkan seluruh barang-barang yang terdapat di rumahnya. Tiba-tiba Andrew datang ke rumahnya. Christina pun langsung terlihat tenang seketika. Sementara itu Jamie kembali melihat kaset rekaman yang sudah diperbaiki oleh temannya Casey. Pada rekaman itu, sudah terlihat jelas kode waktunya yaitu 18 November 1998. Di sisi lain, Andrew datang ke rumah Christina. Ia ingin menyampaikan keputusan terkait hak Christina untuk mengadopsi anak. Andrew mengatakan Christina tidak bisa melanjutkan untuk mengadopsi anak, karena Christina telah membohonginya kalau ia pernah ditahan atas suatu penyerangan kepada seseorang. Lalu Christina mengatakan kalau saat itu ia masih remaja dan sering mengalami tidur berjalan. Lalu Christina memberitahu kalau Lisa telah tewas, dan ia menuduh kematian Lisa karena kesalahan Andrew. Tiba-tiba Christina membuka sebuah fakta dari dirinya, kalau Christina bukanlah namanya yang sebenarnya. Christina pun langsung pergi keluar. Ia langsung menggali sebuah makam temannya sambil menangis. Ia kembali teringat masa lalunya, di mana saat-saat ibunya mengubur mayat teman-temannya yang sudah tewas. Lalu di waktu yang tepat, Jamie datang menghampiri Christina. Di sini Christina menyampaikan fakta sebenarnya, kalau mayat teman yang berada di hadapannya adalah kebalikan dari dirinya. Christina sangat mengagumi temannya itu, karena ia sangat baik hati dan pemberani. Akhirnya Jamie menyimpulkan ada gadis keenam dalam rumah itu. Dan Christina membenarkan itu. Christina yang sebenarnya sudah mati. Dan nama dirinya yang sebenarnya adalah Katie Cotfield, putri dari seorang pembunuh berantai Elizabeth Cotfield. Semua rahasia ini hanya diketahui oleh keluarga Catwill dan Tom. Itulah penyebab Elizabeth melakukan ini. Sementara itu pada tengah malam di kediamannya Gary dan istrinya Arlene, ada seseorang yang membunyikan bel rumah mereka. Arlene pun pergi ingin membuka pintu. Lalu ia membuka pintu, ternyata orang itu adalah Elizabeth, dan ia langsung menembak kepala Arlene. Gary mendengar suara itu, langsung terbangun dari tidurnya. Ia pun pergi untuk mengecek. Ia melihat istrinya telah terbaring tewas di lantai. Gary menyuruh anaknya itu untuk segera menghubungi polisi. Tiba-tiba Elizabeth muncul dan menembak kepala Gary. Amy pun histeris ketakutan dan ia pergi mengurung diri di kamar. Amy langsung menelpon Jamie untuk meminta pertolongan. Jamie pun langsung bergegas pergi menolong Amy. Sesampainya di sana, ternyata semua sudah terlambat. Amy sudah terbaring di lantai dan bersimbah banyak darah di perutnya. Jamie pun langsung memanggil ambulan. Sementara itu, Katie juga pergi untuk membantu Jamie. Ia melihat Gary sudah terbaring tewas di lantai, dan terdapat bayi yang menangis di atas meja. Katie pun mendekati bayi itu. Tiba-tiba Elizabeth muncul menghampiri Katie. Ia menyuruh Katie untuk mengangkat bayi itu dan mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Katie pun berterima kasih dan ia memeluk ibunya. Ternyata Katie hanya pura-pura memeluk ibunya. Ia bermaksud untuk menusuk perut ibunya dengan pisau.
Elizabeth pun terjatuh lemas sambil mengatakan, "Kau sama seperti ibumu." Lalu Katie menjawab, "Aku tidak sepertimu. Kau gila, sedangkan aku tidak." Katie mengucapkan selamat tinggal ke ibunya dan langsung ingin membawa pergi bayi itu. Ketika ia menggendong si bayi dan hendak keluar, tiba-tiba ibunya kembali bangun dan ingin menusuk Katie dari belakang. Jamie pun langsung menembak kepala Elizabeth dari belakang. Elizabeth pun akhirnya terjatuh tewas. Polisi pun datang menolong Katie. Katie terlihat sangat ketakutan. Seorang polisi datang menanyakan namanya, dan ia menjawab namanya adalah Katie. Cerita pun berakhir di sini. Nah guys, itu tadi alur cerita The Girl Who Got Away selengkapnya. Berikutnya masih banyak film-film seru yang akan kita bahas. So, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.